Halo semua, selamat datang di podcast The Mindful Minute. Kembali lagi nih bersama Nanat, aku Nadia dan rekan aku Nadia. Di podcast kita kali ini kita bersama narasumber kita yang bernama Kak Danang Yuda Pratama. Halo. Nah, jadi gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Terus gimana kabarnya adik-adik sendiri? Pasti ya semangat dong buat bikin podcast The Mindful Minute ini. Haruslah, masih pada muda-muda semua kan. Nah, kalau boleh tahu Kak Danang sendiri sekarang udah kerja. Terus kerjanya di mana nih? Alhamdulillah saya sendiri sudah bekerja ya di sekarang di sektor Jenderal Kemendagri. Sudah 2 tahun saya penempatan PNS di sana. Ya, alhamdulillahnya juga saya lulusan dari PDN, tidak perlu juga tes dari CPNS lagi saat itu. Nah, di masa-masa sekolah sama masa kuliah itu kegiatan apa aja sih yang Kak Danang lakuin? Yang saya lakuin ya, mungkin hal yang sama yang saya lakuin saat itu adalah pembelajaran wajib atau perkuliahan wajib, lalu ada aktif dalam karate dan juga sesekali saya mengikuti sepak bola. Tapi ada sedikit yang spesial saat kuliah kan. Saya baru pertama kalinya mengikuti namanya drum band. Itu di sana namanya Drum Corps Gita Abdi Praja. Ya, kegiatan tersebut menjadi suatu kebanggaan juga kan untuk IPDN. Karena itu bisa tampil, mengisi acara dan lainnya juga pembukaan, penutupan acara besar. Yang sudah dijelaskan oleh Kak Danang itu kan kegiatannya banyak banget ya, pasti sibuk. Nah, kira-kira mengelola waktu itu juga hal yang sulit banget untuk dilakuin seseorang. Untuk Kak Danang sendiri, cocoknya itu kapan sih memulai manajemen waktu yang baik kira-kira? Manajemen waktu yang baik dimulai. Ya, menurut saya itu dimulai dari sejak dini ya. Mau itu kamu umur 5 tahun, mau itu kamu TK, mau itu kamu SD, SMP, SMA dan lain-lainnya, tidak ada kata telat juga, tapi usahakan sedini mungkin. Ya, saran dari saya itu mulai dari hal kecil. Dulu saya itu mulai mungkin saat SD ya. Itu saya menulis di kertas kan rangkaian kegiatan kita selama seharian full, selama seminggu berjalan. Dan juga itu bisa saat kita bangun tidur, kita lihat kan kertas itu kita tempel di dinding kan. Oh, hari ini saya mau ngelakuin apa-apa aja nih. Seminggu berjalan ini apa-apa aja nih kegiatan kan. Jadi kita bisa spare waktunya tuh lebih tepat dan cermat. Berarti semasa pas SD dulu itu cara Kak Danang itu rutin dalam menulis kegiatan apa aja yang bakal dilakuin selama seminggu gitu ya Kak? Ya betul, itu hal awal yang dijalani kan. Itu juga bisa menumbuhkan kesadaran kita sih. Jadi kita ada tanggung jawabnya sedikit lah gitu kan, walaupun kita masih kecil saat itu kan. Nggak apa-apa tuh harus diingatin orang tua, apa-apa harus diingatin teman dan lain-lain. Kita udah tahu sendiri nih apa yang mau dijalanin, kita yang hadapin. Berarti manajemen waktu itu sudah bisa kita lakuin dari kita masih kecil sampai kita besar, itu akan terus berlangsung ya kan? Iya betul. Tapi benar nggak sih Kak, dalam menyusun skala prioritas Kakak itu ada 1 atau 2 kepentingan yang berjalan sekaligus dan keadaannya itu kepentingan itu sama-sama urgent. Nah, gimana tuh solusinya? Pasti ada ya. Semua manusia pasti ada ngadapin hal seperti itu kan. Kalau saya pribadi, saya utamakan hal yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya di kemudian hari. Lalu utamakan yang tingkatannya lebih tinggi. Contoh saat SMA saya pernah jalanin hal itu. Saat itu saya dihadapi itu harus training camp karate untuk mengikuti kejuaraan dunia. Saat itu juga saya harus mengikuti ujian akhir semester kelas 10 semester 2. Apa yang saya pilih? Saya pilih adalah terus mengikuti training camp karate tersebut karena yang pertama saya membawa nama negara Indonesia, yang kedua saya nggak tahu nih kedepannya apakah saya masih bisa ikut lagi kejuaraan dunia ini tersebut atau enggak, karena kesempatannya itu amat sangat jarang sekali. Untuk UAS saya bisa susulan. Yang kedua, kalaupun memang
sulit bagi sekolah seperti itu. Saya susulan keadaannya negosiasi ini keluarga saya dengan sekolah. Itu ayah saya membawa soal ujian tersebut ke tempat saya training camp. Jadi saya mengerjakan itu di saat selesai sudah selesai semua kegiatan gitu kan. Mungkin di sore menjelang malam atau malam harinya saya kerjakan. Ya, gitu. Dari cerita Kak Danang tersebut kan Kak Danang juga lagi sibuk-sibuknya nih. Berarti dari kegiatan tersebut Kak Danang pasti didukung sama pihak sekolah dan keluarga kan? Pastinya. Yang pertama pasti keluarga itu amat sangat dukung sekali, karena apapun yang kita jalani itu kan kembali lagi ke keluarga kan. Kita nih niat mau apa lain-lainnya, tapi keluarga tidak membolehkan, ya gimana ya, restu dari orang tua juga pasti dibutuhkan kan, nggak bisa ya. Setelah dari keluarga, lalu ke pihak sekolah atau lingkungan sekitar gitu kan, pasti ada dari keluarga tuh negosiasi, musyawarah dan lain-lainnya. Dari yang mungkin tadi bersikeras atau tidak fleksibel atau kaku lah, itu bisa menjadi lulu, bisa menjadi ya ini bisa diakali ini dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu aja sih. Berarti emang kalau dari keluarga itu ngasih dukungan dari negosiasi, dan kalau dari sekolahnya itu mengasihkan keringanan dalam ujian gitu ya Kak? Iya betul. Ya alhamdulillah semua kelewatin. Ikut kejuaraan juga, nilai juga ya alhamdulillah bagus juga, seimbang dalam kegiatan formal dan informal. Nah, selama sekolah itu ada nggak sih Kak cara belajar yang khusus yang diterapin selama masa Kak Danang sekolah itu? Kalau cara saya belajar secara khusus yang bisa cepat masuk ke otak, itu saya membaca buku atau materi. Setelah membaca, saya sambil menyambi untuk merangkum, meringkas atau intisari atau poin-poin penting lah dari materi itu buku tersebut. Lalu saat sebelum tidur, setelah selesai semuanya saya belajar dan merangkum tersebut, saya baca ulang nih. Setelah sudah baca ulang, baru saya tidur. Besok paginya di saat di sekolah atau di tempat kuliah, saya minta tolong satu teman saya. Dia memegangin kertas hasil rangkuman saya, lalu saya bilang dia, tolong kamu tanyain random ya dari materi tersebut nih, biar saya tuh nggak keurut dari atas sampai bawah, tapi ya bisa kamu tanya dari tengah atau dari ke bawah atau ke atas. Dia mulai tanyakan hal yang random gitu kan, tidak berurut. Nah, saya mulai jawab, itu salah atau betul, nanti teman saya mengasih tahu di akhir. Jadi itu bisa menjadi stimulus otak saya untuk bekerja lebih maksimal. Ya mungkin itu cara saya, tapi tahu balik lagi ke masing-masing orang kan punya cara masing-masing. Berarti kayak dari lingkungan sekitar, teman, keluarga, sekolah pun juga mendukung setiap kegiatan yang dilakukan Kak Danang sendiri. Nah, terus untuk memanajemen waktu itu kan susah ya, seperti yang sudah dibahas di awal. Nah, kira-kira ada nggak sih penyesalan dari diri Kak Danang sebelum Kak Danang menerapkan apa sih, gimana caranya memanajemen waktu dalam kehidupan sehari-harinya Kak Danang sendiri? Penyesalan pasti ada sih penyesalan. Kayak sebelum saya memulai membiasakan diri saat SD tersebut kan, untuk mencatat kegiatan apa saja yang mau dijalanin, sebelum saya ya let it flow aja gitu kan menjalani. Jadi saat ada hari di mana itu kegiatan full padat, jadi saya tuh terburu-buru ngejalanin sesuatu kan, nggak tenang juga, terus juga nggak bisa full fokus dengan satu kegiatan tersebut. Kayaknya saya harus memikirkan nanti bakal ngejalanin hal lain nih, keburu nggak ya, dan lain-lainnya. Namun setelah saya sudah mulai membiasakan hal tersebut kan, saya catat semua, terus juga saya spare waktu nih, baiknya tuh 15 menit sampai 10 menit sebelum pelaksanaan selanjutnya kita sudah standby nih. Jadi kalaupun memang ada yang nanti ketinggalan atau kelupaan, itu bisa kita lengkapi dengan segera kan. Dan juga kalau memang semuanya sudah lengkap, kita kan bisa santai-santai dulu kan, tenangin diri, tenangin pikiran kan. Ya jadi lebih tenang lah pikiran, lebih nyaman gitu, kita spare waktu seperti itu kan. Tuh. Berarti diri sendiri pun sangat berpengaruh juga untuk kita menjalani kegiatan-kegiatan tersebut dengan cara memanajemen waktu dengan baik. Dari apa yang kita udah
bahas bareng Kak Danang itu kita bisa tahu nih kalau manajemen waktu itu benar-benar penting banget, apalagi terutama yang buat anak-anak muda, anak-anak sekolah, yang dimana manajemen waktu itu pasti juga perlu kesadaran diri kita sendiri gitu. Yang penting tuh yang mana, yang gak penting tuh yang mana. Jadi diri sendiri pun harus semua orang punya sistemnya sendiri-sendiri untuk memanajemen waktu. Gak semua orang tuh sama untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi apa yang sudah dijelaskan dari Kak Danang juga itu pasti berbeda dengan kita. Kita nggak bisa seperti Kak Danang dan Kak Danang tidak bisa seperti kita. Jadi setiap orang punya caranya sendiri-sendiri. Nah, segitu aja di podcast The Mindful Minute. Di episode kita kali ini sudah selesai dan akan dilanjutkan di episode yang selanjutnya. Selamat menonton.